Dalam catatannya, barang siapa yang menyifatin Allah dengan satu pengertian dari berbagai makna manusia, maka ia telah kufur. Syekh Sulaiman menamakan bantahannya dengan judul Pas Alkitab Bi'arat ala Muhammad bin Abdul Wahab. Allah telah menyelamatkan Syekh Sulaiman dari keburukan dan tipu daya adiknya, meskipun ia sering melakukan serangan besar yang mengerikan terhadap orang-orang yang jauh darinya. Karena setiap ada orang yang menentangnya dan membantahnya, lalu ia tidak mampu membunuhnya secara terang-terangan, maka ia akan mengirim orang yang akan menculik dari tempat tidurnya atau di pasar pada malam hari, karena pendapatnya yang mengkafirkan dan menghalalkan membunuh orang yang menyelisihinya. Ibnu Humaid al-Najdi al-Suhud al-Wabilah ala Darai al-Hanabilah halaman 275. Muhammad bin Abdul Wahab adalah orang yang dipandang tidak memiliki ilmu oleh para ulama-ulama di masanya. Bahkan kakaknya sendiri, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, menolak serta menyangkal atas penyimpangan dari apa yang telah menjadi pegangan kaum muslimin yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Sanggahan-sanggahan Syekh Sulaiman terhadap Muhammad bin Abdul Wahab diantaranya ditulis dalam dua buku, masing-masing As-Sawa'iq al-Ilahiyah fi Radi ala Al-Wabiyah serta Pas-Kitab fi Radi ala Muhammad bin Abdul Wahab. Begitu pula ulama masyhur yang menjadi mufti Mekah bermazhab Hambali, Syekh Muhammad bin Humaid tidak pernah memasukkan Muhammad bin Abdul Wahab dalam daftar para ahli ilmu dalam mazhab Hambali. Padahal beliau telah merilis 800 alim maupun alimah yang ada dalam mazhab Hambali kala itu. Namun ia memasukkan ayah Muhammad bin Abdul Wahab, yakni Syekh Abdul Wahab, sebagai sosok yang alim dan dipuji atas keilmuannya. Syekh Muhammad bin Humaid pun menuturkan bahwa ayah dari Muhammad bin Abdul Wahab ini sangat marah terhadap Muhammad bin Abdul Wahab dan mewanti-wantikannya. Ia berkata, "Hati-hati, kalian akan menemukan keburukan dari Muhammad bin Abdul Wahab." Syekh Muhammad bin Humaid meninggal sekitar 8 tahun setelah wafatnya Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab kemudian seolah membuat agama baru yang ia ajarkan kepada para pengikutnya. Adapun pokok ajarannya adalah ajaran musabihat dan mujassimah, di mana Muhammad bin Abdul Wahab menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Ia bertekad bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jisim, memiliki tubuh dan duduk di arsy. Ini jelas adalah satu bentuk menyerupakan Allah dengan makhluk, sebab duduk adalah satu sifat dari sifat-sifat yang ada pada makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak menyerupai makhluk dalam hal apapun, sebagaimana firman-Nya. Quran Surat Asy-Syura ayat 11, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar dan melihat. Kalangan ulama As-Salafus Salih telah sepakat bahwa orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya adalah kufur, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Muhadits As-Salafi At-Tawawi dalam catatannya. Barang siapa yang menyifatin Allah dengan satu pengertian dari berbagai makna manusia, maka ia telah kufur.
اللهم أغثنا بالمطر النافع اللهم أغثنا بالمطر النافع اللهم أغثنا بالمطر النافع اللهم إنا في حاجة إلى رحمتك اللهم إنا في حاجة إلى رحمتك اللهم ارحمنا بضعفائنا وارحمنا بفقرائنا وارحمنا ببهائمنا اللهم ارحمنا ببهائمنا اللهم ارحمنا ببهائمنا اللهم أغثنا وأغث ديار المسلمين. Orang yang menyamakan dengan Allah dengan makhluk namanya mujassimah, jisim, berbentuk, bertubuh, berfisik. Nauzubillah. Jangan samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Yang punya tempat itu makhluk. Wahabi betul dia aliran sesat. Kita harus yakin Wahabi adalah aliran yang sesat menyesatkan. Kita harus yakin Wahabi adalah aliran yang sesat menyesatkan.